Oke cuy, ketemu lagi dan lagi kita ketemu di Rangkum Film. Seperti biasa, saya sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nungguin rangkuman film di channel ini. Saya doakan kalian semua agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena apa? Ya, betul sekali. Karena kesehatan adalah segala-galanya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe-nya dulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga, tentunya biar saya semakin semangat bikin rangkuman film buat kalian semua. Oke cuy, langsung aja. Kali ini saya akan merangkum salah satu film yang juga baru rilis di tahun 2021. Ya, film yang akan kita bahas kali ini berjudul Babi. Ya, film drama thriller ini secara singkat bercerita tentang Mbah Robin, seorang pencari jamur travel yang kehilangan babi kesayangannya karena dicuri oleh seseorang yang misterius. Wow. Lalu seperti apakah ceritanya? Langsung aja kita simak rangkuman ceritanya. Ceki bro. Oke cuy, film ini diawali dengan diperkenalkannya tokoh utama film ini, yaitu seorang mbah brewok bernama Robin Feld. Mbah Robin ini diketahui hidup sebatang kara di tengah hutan belantara di pedalaman Oregon. Mbah Robin diceritakan bekerja sebagai pemburu jamur terlangka di dunia, yaitu jamur travel hitam Oregon. Jamur ini sering digunakan sebagai bahan utama masakan mewah di restoran bintang 5 di Amerika Serikat. Oleh karena itu, jamur ini diketahui memiliki harga yang sangat fantastis bombastis, yaitu sekitar 50 juta rupiah per 500 gramnya. Wow. Oh ya, karena jamur ini hanya tumbuh di dalam tanah setiap 4-6 tahun sekali, Mbah Robin ternyata memiliki hewan peliharaan yaitu seekor babi betina untuk membantu dirinya berburu jamur travel ini. Mbah Robin pun terlihat sangat menyayangi babinya tersebut. Bahkan saking sayangnya, Mbah Robin sering membuatkan masakan enak untuk babinya dan juga tidur bersama babi kesayangannya. Adegan berikutnya, kita kemudian diperkenalkan kepada Amir. Dia adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai pengepul jamur travel. Setiap seminggu sekali, Amir selalu datang menemui Mbah Robin untuk mengambil jamurnya. Beruntungnya si Amir adalah Mbah Robin yang sepertinya tidak suka hidup bersosial, ternyata tidak pernah mengambil keuntungan banyak dari jamur langka yang dia jual. Mbah Robin diperlihatkan hanya meminta imbalan berupa sembako, minyak telon, indomie goreng, dan baterai alkalin untuk jamur langka yang dia cari. Di sini jelas sekali ditunjukkan bahwa Mbah Robin hanya ingin hidup damai di dalam hutan bersama babinya. Meskipun Mbah Robin termasuk orang yang aneh, Amir ternyata merasa senang berbisnis dengannya. Karena Mbah Robin tidak pernah meminta imbalan yang tinggi, Amir pun akhirnya bisa membeli pakaian mahal dan juga mobil mewah. Bisnis penjualan jamur travelnya di kota pun terbilang sangat sukses. Adegan berikutnya, setelah Amir pulang dan mengambil jamurnya, Mbah Robin pun diperlihatkan sedang mengganti baterai radio tape merek Simba yang ada di dalam rumahnya. Dan ketika tengah mengganti baterainya, Mbah Robin tiba-tiba menemukan sebuah kaset pita. Bukan ya, kaset tersebut bukan kompilasi lagu Dewi Yull featuring sama Rama Aipama, tapi kaset tersebut ternyata adalah rekaman suara istri Mbah Robin yang bernama Lori. Entah apa yang terjadi, Mbah Robin pun terlihat sangat sedih mendengar suara tersebut. Mbah Robin pun kemudian memutuskan untuk tidur. Malam harinya, ketika Mbah Robin tengah tertidur pulas, hal yang tidak kita inginkan pun akhirnya terjadi saudara-saudara. Diperlihatkan, pada malam tersebut, si babi nampak gelisah, panik dan juga merinding disco. Tidak diketahui penyebabnya, tetapi si babi diperlihatkan selalu mengendus-endus pintu dan memaksa untuk keluar rumah. Dan ketika Mbah Robin berusaha untuk menenangkan si babi, tiba-tiba, bruak! Pintu rumah Mbah Robin kemudian didobrak oleh orang yang tidak dikenal. Orang tersebut kemudian menculik babi kesayangan Mbah Robin dan pergi meninggalkannya sendirian. Meskipun Mbah Robin sempat terluka cukup parah di kepala, Mbah Robin diceritakan sempat melihat mobil pickup berwarna hijau lumut yang diduga mencuri babinya. Mbah Robin pun akhirnya jatuh pingsan. Keesokan harinya, setelah sadar dari pingsannya, dengan segera Mbah Robin kemudian menyalakan mobil untuk pergi mencari babinya. Namun, sayang sekali, karena mesinnya yang sudah tua, Mbah Robin pun terpaksa berjalan puluhan kilometer jauhnya untuk menuju sebuah warung nasi Padang. Di warung tersebut, Mbah Robin yang lusuh dengan luka di kepalanya, kemudian menelepon Amir dan memberitahu bahwa babinya telah dicuri. Singkat cerita, dengan mobil mewahnya, Amir yang juga ikutan panik akhirnya datang menemui Mbah Robin. Setelah menceritakan semua yang terjadi, Amir dan Mbah Robin pun kemudian pergi menuju salah satu pengepul jamur travel lainnya di sekitar hutan tersebut. Lewat pengakuan para pengepul jamur yang lain, ternyata memang benar ada sekelompok orang yang mengendarai pickup berwarna hijau lumut, sama seperti apa yang Mbah Robin ceritakan. Namun, jika memang benar mereka yang mencuri babinya, orang-orang tersebut mengatakan kepada Amir dan Mbah Robin bahwa bisa jadi babi tersebut sudah dibawa ke kota Portland. Setelah mendapatkan info dari para saksi, Amir pun nampak pesimis karena akan sangat sulit menemukan babi tersebut di kota Portland. Amir pun kemudian menawarkan kepada Mbah Robin untuk membeli babi yang baru. Seakan kehilangan belahan jiwanya, Mbah Robin pun dengan tegas menolak tawaran dari Amir. Mbah Robin mengatakan bahwa babi tersebut sudah seperti keluarga baginya. Mbah Robin pun mengatakan akan sulit menemukan babi yang bisa dengan mudah menemukan jamur travel seperti babi miliknya.
Mbah Robin juga memberitahu Amir bahwa jika dia melatih babi yang baru, dia akan kehilangan 1 musim lebih masa tumbuh jamur truffle yang tentu saja bisa membahayakan bisnisnya. Setelah memperingatkan Mbah Robin untuk tidak bertindak sembrono di kota, Amir pun akhirnya menyetujui permintaan Mbah Robin untuk berangkat mencari babi tersebut di kota Portland. Adegan berikutnya, sesuai dengan firasatnya, Amir dan Mbah Robin kemudian mencoba menemui Edgar, kawan lama dari Mbah Robin yang merupakan pemilik tempat bernama Pioneer Square. Dengan membawa sebuah roti bolu, Mbah Robin kemudian menanyakan di mana babinya berada. Namun, bukannya menjawab pertanyaan Mbah Robin, Edgar justru mengejek Mbah Robin bahwa dia sekarang bukanlah siapa-siapa. Setelah rotinya ditolak, Mbah Robin pun akhirnya keluar menemui Amir dan memintanya untuk mengantarkannya ke suatu tempat bernama Hotel Portland. Merasa aneh karena di kota tersebut tidak ada yang namanya Hotel Portland, Amir pun kemudian terus bertanya apa maksud dari perkataan Mbah Robin. Dan disinilah, sedikit demi sedikit, kita akhirnya ditunjukkan siapakah Mbah Robin yang sebenarnya. Setelah memasuki sebuah pintu rahasia di sebuah restoran, Mbah Robin akhirnya menjelaskan kepada Amir bahwa memang benar Hotel Portland telah dirubuhkan pada tahun 50-an. Namun, Mbah Robin tahu bahwa di bawah hotel tersebut masih ada sebuah ruangan bawah tanah yang masih digunakan untuk tradisi tarung underground para karyawan restoran di kota hingga saat ini. Merasa tidak percaya, Amir pun kemudian mengikuti Mbah Robin yang terus melewati pintu-pintu tersembunyi. Dan ketika Amir dan Mbah Robin sampai di sebuah ruangan di bawah tanah, boom! Ternyata apa yang dikatakan oleh Mbah Robin benar adanya, saudara-saudara. Ada sebuah ruangan bawah tanah yang selama ini digunakan para karyawan restoran untuk bertarung. Dan jangan kaget saudara-saudara, tempat tersebut ternyata dimiliki oleh Edgar, kawan lama dari Mbah Robin. Adegan berikutnya, seakan ingin membuktikan bahwa dirinya masih sekuat yang dulu dan juga demi sebuah petunjuk tentang di mana babinya berada, Mbah Robin kemudian menuliskan namanya di papan peserta. Tak tanggung-tanggung, Mbah Robin dengan pedenya kemudian menantang siapa saja yang bisa menjatuhkannya dalam waktu 1 menit. Merasa Mbah Robin masih memiliki nyali, Edgar pun akhirnya menyuruh seorang pelayan restoran untuk menghajar Mbah Robin. Singkat cerita, meskipun harus benjut dan bonyok menahan pukulan dan tendangan musuhnya, alhamdulillah Mbah Robin masih bisa bertahan selama 1 menit. Edgar yang merasa kagum dengan nyali Mbah Robin pun akhirnya memberikannya petunjuk berupa secari kertas. Amir dan Mbah Robin pun memutuskan untuk pulang ke apartemen Amir. Keesokan harinya, Mbah Robin pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Amir yang merasa khawatir kepada Mbah Robin pun terlihat membuatkannya sebuah sarapan. Di tengah sarapan sego pecel iwak kali, Mbah Robin pun kemudian menanyakan lokasi seseorang yang bernama Finway yang tertulis pada secari kertas yang semalam diberikan oleh Edgar. Mbah Robin terlihat ingin pergi menemuinya dan meminta Amir untuk menemaninya mencari babi kesayangannya. Namun, sebelum pergi, sebuah fakta besar akhirnya terungkap di sini, saudara-saudara. Di tengah sarapan, Amir ternyata sempat bercerita bahwa dulu dirinya sering merasa sedih karena ayah dan ibunya sering bertengkar setiap hari. Namun, pada suatu ketika, ayah dan ibu Amir tidak pernah lagi bertengkar setelah makan malam di sebuah restoran bintang 5. Amir mengatakan bahwa ayah dan ibunya sangat menyukai sebuah hidangan dan minuman anggur di restoran tersebut hingga membuat mereka tidak pernah bertengkar lagi. Setiap hari, ayah dan ibu Amir selalu menceritakan bahwa hidangan super lezat di restoran tersebut dibuat oleh seorang chef yang sangat-sangat terkenal. Dan secara mengejutkan, Amir pun mengatakan bahwa chef tersebut bernama Robin Feld yang tak lain adalah Mbah Brewok yang kini duduk di hadapannya. Merasa penasaran, Mbah Robin kemudian menanyakan bagaimana kabar orang tua Amir saat ini. Dan secara mengejutkan, Amir pun mengatakan bahwa semenjak Mbah Robin menghilang begitu saja sejak 15 tahun yang lalu untuk hidup di hutan, ayah dan ibu Amir kembali sering bertengkar hebat. Dan tragisnya, ibu Amir pun sempat dikabarkan mencoba bunuh diri hingga akhirnya depresi dan dirawat di rumah sakit. Ayah Amir pun diceritakan sibuk dengan usaha makanan miliknya. Mbah Robin yang nampak sedih mendengar jawaban dari Amir pun kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa karena suatu hal yang tak bisa dijelaskan, Mbah Robin ternyata memang sengaja meninggalkan kehidupan kota dan tinggal menetap di tengah hutan. Hal tersebut adalah keinginannya sendiri. Adegan berikutnya, Amir dan Mbah Robin pun akhirnya sampai di restoran Eurydice untuk mencari babinya. Di sana, mereka pun sempat menikmati hidangan kerang asap yang merupakan salah satu hidangan istimewa di sana. Dan ketika sudah mencicipi kerang tersebut, Mbah Robin yang merupakan mantan chef terkenal kemudian meminta pelayan untuk memanggilkan koki bernama Finway di restoran tersebut. Ketika sedang menunggu koki tersebut datang, Mbah Robin kemudian bertanya kepada Amir kenapa dirinya tidak bekerja kepada ayahnya yang juga merupakan pengusaha makanan sukses. Selain hubungannya yang kurang baik karena ibunya yang kini kritis dan depresi, Amir pun menjawab bahwa dirinya ingin hidup mandiri dan dirinya ingin lebih sukses dari ayahnya. Amir menganggap bahwa bisnis makanan milik ayahnya tidak mendatangkan untung yang besar seperti apa yang dia dapatkan dengan menjual jamur truffle. Adegan berikutnya, tak lama kemudian datanglah koki yang bernama Finway. Di sana, tanpa babi bu, Mbah Robin pun langsung menanyakan di mana babinya berada. Meskipun sempat bingung dan pangkling karena wajahnya yang kini brewokan,
Finway pun akhirnya mengenali wajah Robin yang merupakan mantan chef terkenal di kota tersebut. Secara mengejutkan, koki Finway ini ternyata dulu adalah anak buah Mbah Robin ketika di restoran. Dan dengan penuh rasa hormat, koki Finway ini pun akhirnya memberitahu Mbah Robin bahwa babi yang dia cari saat ini sudah diambil seseorang. Dan siapakah orangnya? Ya, dia adalah Darius, yang tidak lain adalah ayah dari Amir. Wow. Merasa sangat marah karena mengira Amir sudah berkomplot dengan ayahnya untuk mencuri babinya, Mbah Robin pun akhirnya ngamuk-ngamuk dan menendang mobil mewah milik Amir. Amir pun dengan sekuat tenaga mencoba meyakinkan Mbah Robin bahwa dia sama sekali tidak mengetahui bahwa ayahnya lah yang telah mencuri babi miliknya. Amir pun mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak pernah berkomunikasi dengan ayahnya lagi. Merasa tidak percaya dengan apa yang Amir ucapkan, Mbah Robin pun kemudian nekat nyolong sepeda dan bergegas menuju rumah Lek Darius, ayah dari Amir. Merasa khawatir, Amir pun kemudian ikut menyusul Mbah Robin. Sesampainya di tujuan, Mbah Robin pun akhirnya bertemu dengan Lek Darius yang merupakan ayah dari Amir. Di sana, sekali lagi, Mbah Robin kemudian bertanya kepada Lek Darius tentang di mana babinya berada. Dan dengan jujur, Lek Darius pun akhirnya mengakui bahwa memang benar dirinya lah yang telah mencuri babi milik Mbah Robin. Namun, di sini dijelaskan bahwa Lek Darius terpaksa melakukan itu semua untuk kebaikan anaknya Amir. Lek Darius ternyata ingin agar Amir berhenti berbisnis jamur travel dengan Mbah Robin. Lek Darius juga menginginkan Amir untuk melanjutkan bisnis makanan milik keluarganya. Bahkan, untuk mewujudkan hal tersebut, Lek Darius pun siap mengganti babi milik Mbah Robin dengan uang sebesar $25.000. Namun, jika Mbah Robin menolaknya, tidak segan-segan Lek Darius akan membunuh babi tersebut. Seakan tak mau menyerah untuk mendapatkan babinya kembali, dengan cara lain, kini Mbah Robin pun kemudian pergi meninggalkan Lek Darius dan menemui Amir yang sedang menunggunya di luar rumah. Adegan berikutnya, Mbah Robin kemudian meminta tolong kepada Amir untuk pergi ke sebuah pemakaman. Di sanalah, Mbah Robin meminta Amir untuk mengambilkan sebuah botol anggur dengan mengatasnamakan dirinya. Dan lewat kejadian itulah, Amir pun akhirnya mengetahui bahwa istri dari Mbah Robin yang bernama Lori telah lama meninggal dunia. Dan dari adegan inilah, kita akhirnya mengetahui bahwa Mbah Robin sangat terpukul karena kejadian tersebut. Dan sejak saat itulah, Mbah Robin kehilangan semangat hidup dan akhirnya memutuskan untuk tinggal sendirian di dalam hutan. Di sisi yang lain, kita pun diperlihatkan Mbah Robin sedang menemui saudara perempuan dari almarhum istrinya yang kini memiliki sebuah toko roti. Di sana, Mbah Robin pun meminta beberapa roti asin untuk dia masak. Saudara perempuan Lori pun merasa sangat senang mengetahui bahwa Mbah Robin masih hidup. Adegan berikutnya, berbekal sebuah botol anggur, beberapa bahan rahasia, dan juga jamur travel, Amir dan Mbah Robin pun kini kembali menuju rumah Lek Darius. Di sanalah, Amir dan Mbah Robin akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah hidangan, yaitu ayam geprek spesial dengan jamur travel. Setelah semua masakan jadi, Mbah Robin pun kemudian meminta Amir untuk memanggil ayahnya untuk makan malam bersama. Amir yang sudah lama tak akur dengan ayahnya pun kemudian memberanikan diri untuk menemuinya. Hingga akhirnya, Amir dan Lek Darius pun akhirnya duduk di sebuah meja makan untuk makan malam bersama. Adegan berikutnya, layaknya sedang melayani tamunya, Mbah Robin pun dengan hati-hati kemudian menuangkan anggur di setiap gelas. Meskipun suasana masih sangat canggung dan nampak sekali Lek Darius masih bingung dengan apa yang sedang Mbah Robin lakukan, Lek Darius pun akhirnya mencicipi ayam geprek spesial jamur yang dibuat oleh Mbah Robin. Dan ketika Lek Darius mulai meminum anggur dan menyantap hidangan ayam tersebut sepotong demi sepotong, tiba-tiba Lek Darius kemudian beranjak dari meja makan dan langsung menangis terharu. Lewat adegan inilah, kita pun akhirnya menyadari bahwa ternyata makanan dan minuman yang Mbah Robin sajikan saat itu adalah hidangan yang sama dengan apa yang pernah Lek Darius makan dengan istrinya di masa lalu. Merasa sangat terharu karena teringat kenangan indah bersama istrinya yang kini tengah kritis, Lek Darius pun menangis dan akhirnya mengatakan sebuah fakta yang menyakitkan untuk Mbah Robin. Ya, betul sekali saudara-saudara, babi kesayangan Mbah Robin ternyata sudah mati karena ulah anak buahnya yang tidak hati-hati ketika menangkapnya. Sontak, Mbah Robin pun jatuh tersungkur dan menangis sejadi-jadinya. Singkat cerita, di akhir film, mengetahui bahwa babinya telah mati, Mbah Robin pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Dengan berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer jauhnya, Mbah Robin pun akhirnya kembali ke rumah tuanya di tengah hutan. Dan di penghujung film, Mbah Robin pun diperlihatkan kembali menyalakan radio tape merek Simba yang berisi rekaman suara istrinya yang telah meninggal. Mbah Robin pun larut dalam kesedihan karena telah ditinggal babi dan istrinya tercinta. Dan film pun selesai. Oke cuy, itu dia rangkuman film kita kali ini yang berjudul Pig. Film yang saya kira cukup sulit untuk ditebak bakal seperti apa akhir dari filmnya. Meskipun film ini memiliki alur cerita yang lambat dan dibumbui dengan cerita yang puitis, film ini nyatanya punya rating bagus karena akting dari Mas Nicolas Cage yang super keren. Oke cuy, sekian dulu rangkuman film kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton filmnya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share videonya jika kalian suka. Tetap sehat, tetap semangat, jauhi maksiat,
dan sampai jumpa di rangkuman film berikutnya. Sampai jumpa, dadah.